Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga tetap menjalankan ibadah sholat 5 waktu, berbakti kepada kedua orang tua, dan tetap semangat menuntut ilmu dimanapun berada. Diskusi kita kali ini akan membahas tentang kaligrafi Arab, pengertian, asal-usul, dan macam-macamnya. Sebagaimana diketahui bahwa dulu pada masa klasik, bahasa Arab itu hanya digunakan oleh orang-orang pedalaman atau suku Badui. Bahasa Arab hanya digunakan oleh orang-orang sekitar sana dan belum berkembang sebagaimana saat ini. Munculnya Islam telah mengangkat derajat bahasa Arab di dunia internasional. Bahkan saat ini bahasa Arab diakui oleh PBB sebagai bahasa internasional. Munculnya Islam berkontribusi terhadap perkembangan bahasa Arab, khususnya tulisan. Ada banyak tulisan Arab yang berkembang sampai ratusan macam pada masanya. Namun pada saat ini yang sering kita temui hanya sekitar 8 yang biasa kita lihat di masjid-masjid atau musola atau tempat ibadah lainnya. Nah, bagaimana perkembangan kaligrafi Arab tersebut? Mari kita diskusikan bersama. Kaligrafi Arab. Kaligrafi itu merupakan istilah umum yang diambil dari bahasa Inggris, yaitu calligraphy. Mungkin juga bahasa Inggris menyerap dari bahasa Latin, yaitu kalos dan graph. Kalos artinya indah dan graph artinya tulisan atau aksara. Jika digabung, keduanya berarti tulisan yang indah. Literatur lain mengatakan bahwa kaligrafi itu berasal dari kata kalios, artinya indah, dan graving, artinya menulis atau tulisan. Dalam bahasa Arab, kaligrafi biasa diistilahkan dengan kata khat, berarti garis atau tulisan indah. Al-khattu huwa ilmun tata'arrafu minhu suwarul hurufil mufradah wa awda'iha wa kaifiyatu tarkibiha khattan aw ma yuktabu minha fis sutur wa kaifa sabiluhu ayuktab wa ma la yuktab wa ibdalu ma yubdal minha fil hajai wa bimadha yubdal. Kaligrafi adalah ilmu yang memperkenalkan bentuk-bentuk huruf tunggal dan letaknya. Yang kedua, cara merangkainya menjadi tulisan atau apapun yang ditulis di atas garis.
bagaimana cara menulisnya dan menentukan yang tidak perlu ditulis, mengubah ejaan yang perlu diubah, dan cara mengubahnya. Yaqut al-Mustaqsimi merupakan seorang kaligrafer pada masa akhir Abbasiyah, menyatakan bahwa al-khattu handasatun ruhaniyatun dhaharat bi'alatin jasmaniyatin. Kaligrafi adalah seni arsitektur rohani yang lahir melalui perangkat kebendaan. Jadi menurut Yaqut ini, kaligrafi tidak hanya sebatas tulisan fisik saja, namun merupakan perwujudan atau manifestasi dari keadaan rohani sang kaligrafer tersebut. Asal-usul kaligrafi Arab. Hadis Rasulullah. Dari Abu Dzar Al-Ghifari, aku bertanya kepada Rasulullah, kataku, "Ya Rasulullah, dengan apa setiap nabi diutus?" Beliau menjawab, "Dengan kitab yang diturunkan," tanyaku. "Ya Rasulullah, kitab apa yang diturunkan kepada Nabi Adam?" Jawab beliau, "Alif, Ba, Ta, Sa, dan seterusnya." Tanyaku, "Berapa huruf?" Jawab beliau, 29. Kataku, "Ya Rasulullah, tadi engkau menghitungkan 28. Lantas Rasulullah marah sehingga kelihatan merah kedua matanya. Kata beliau, "Wahai Abu Dzar, demi Allah yang mengutusku sebagai nabi dengan hak, Allah Ta'ala tidak menurunkan kepada Nabi Adam kecuali 29 huruf. Ya Rasulullah, di dalamnya ada alif dan lam." Jawab beliau, "Lam alif itu satu huruf, diturunkan kepada Nabi Adam dalam satu shahifah." Dari hadis tersebut dapat kita ketahui bahwa Nabi diutus dengan kitab masing-masing. Kitab Alif, Ba, Ta, Sa diturunkan kepada Nabi Adam. Huruf tersebut berjumlah 29. Rasulullah bersumpah terkait jumlah huruf. Mengenai jumlah huruf ini ada perbedaan pendapat tergantung bagaimana cara melihatnya. Ada yang berpendapat bahwa huruf Arab atau hijaiyah itu berjumlah 28 jika lam alif dan hamzah tidak disertakan. Namun ada juga yang berpendapat 29 karena lam alif tidak disertakan. Ada juga yang berpendapat 30. Jadi lam alif dan hamzah disertakan. Nabi Hud. Menurut Syekh Abu Amr Al-Dani, alfabet Arab diturunkan kepada Nabi Hud juga. Boleh jadi selain kepada Nabi Adam, alfabet Arab juga diturunkan kepada Nabi Hud. Menurut ilmu sejarah,
Kaligrafi lahir dari ide menggambar atau lukisan yang dipahat atau dicoretkan di benda tertentu. Nah, seperti ini misalnya. Ini merupakan contoh tulisan pada masa lalu atau juga dikenal dengan tulisan paku, Al-Kitabah Al-Mismariyah. Meski demikian, tidak semua gambar memiliki makna tulisan. Gambar yang dipandang mengandung lambang dan perwujudan keadaan tertentu diasosiasikan dengan bunyi ucap. Logografika kemudian berkembang menjadi alfabet dan memakan waktu lama. Nah, tadi gambar-gambar yang menunjukkan makna itu disebut dengan logografika. Namun pada saat itu mungkin gambar tersebut mampu mewakili pikiran atau ide untuk berkomunikasi satu sama lain. Seiring berjalannya waktu, logografika tidak mampu mewujudkan pikiran ide manusia. Perkembangan tulisan Arab. Yang pertama, khat Mesir kuno. Sumber kelahiran khat Feniki. Tulisan Mesir kuno itu juga disebut dengan tulisan paku. Nah, tadi Al-Kitabah Al-Mismariyah. Nanti khat Feniki menjadi dua, yakni Aromi dan Musnad. Khat Aromi melahirkan khat Nabati di Hirah dan khat Satranjili di Irak. Sedangkan khat Musnad melahirkan Sofawi, Samudi, dan Lihyani di Arab Utara. Sedangkan Humairi berada di Arab Selatan. Khat Nabati dianggap sebagai induk dari khat Naskhi. Adapun Satranjili melahirkan nanti khat Kufi atau pada masa pra-Islam disebut dengan Hiri atau Jazm. Perkembangan kaligrafi Arab menurut Habibullah Fadaili. Yang pertama, gaya Kufi yang belum ada tanda baca pada paruh abad 8 Hijriah mencapai keelokan bentuk sehingga bertahan lebih dari 300 tahun. Khat Kufi itu seperti tulisan paku, jadi khatnya kaku, lurus-lurus. Yang kedua, pada akhir Umayyah, tengah Abbasiyah muncul modifikasi dan pembentukan gaya selain Kufi. Kaligrafi Arab pada masa ini juga mencapai 36 gaya. Yang ketiga, penyempurnaan dan perumusan kaidah tulisan oleh Abu Ali Muhammad bin Muqlah atau biasa dikenal dengan Ibnu Muqlah. Beliau berjasa dalam membangun gaya naskhi dan sulus. 12 kaidah muncul untuk pegangan seluruh aliran. Ibnu Muqlah ini pada masa hidupnya pernah mengalami kesulitan yang cukup berat. Ia pernah dipenjara saat menjadi bawahan Al-Imam Al-Muqtadir Billah karena difitnah oleh musuh-musuhnya.
Hartanya disita, kemudian Ibnu Muqlah dibuang ke Persia. Namun malah membawanya kepada Ar-Radi. Musuh-musuhnya tidak terima, kembali menfitnah dan menghasut Al-Radi untuk menangkap dan memecatnya. Kemudian Ibnu Muqlah menjadi bawahan Ibnu Ra'iq. Namun Al-Radi masih menyimpan kemarahan dan menghasut Ibnu Ra'iq dengan menjelek-jelekan nama Ibnu Muqlah. Alhasil Ibnu Muqlah ditangkap serta dipotong tangan kanannya. Setelah itu, Al-Radi sendiri akhirnya menyesal karena mungkin mengetahui bahwa itu hanyalah fitnah yang dilontarkan oleh musuh-musuh Ibnu Muqlah. Meski demikian, Ibnu Muqlah itu masih tetap menggoreskan penanya, menulis khat dengan tangannya yang terpotong. Dari situlah muncul puisi yang begitu menyayat hati. Idza mata ba'duka fabki ba'dan fa innal ba'da min ba'din qaribun wa qawluhu ma sa'imtul hayata lakin tawassaqtu bi aymanihim fabanat yamini bi'tu dini lahum bidunyaya hatta harramuni dunyahum ba'da dini walaqad khuttu mastata'tu bijuhdi khifda arwahihim fama hafadhuni laisa ba'dal yamini ladzata aishin ya hayati banat yamini fabayani. Apabila setengahmu hapus nyawa, tangislah sisanya, sebab satu sama lain akrab senantiasa. Bukan ku telah muak hidup di dunia, tapi kepalangku dipercaya sumpah mereka. Maka cerailah tangan kananku tercinta. Kujual kepada mereka agama dan duniaku, namun dihalau aku dari dunia mereka. Sehabis mereka gasak agamaku, ku goreskan pena sekuat upayaku untuk lindungi napas-napas mereka. Duhai malangnya, bukannya mereka melindungiku. Tiada nikmat dalam hidup ini, sesudah senjata kananku pergi tiada arti. Duh hayatku nan malang, tangan kananku telah hilang. Hilanglah segala arti tergusur hilang. Keempat, pengembangan dan rumusan Ibnu Muqlah oleh Al-Bawwab. Beliau menemukan gaya lebih gemulai, gaya kesukaannya naskhi dan muhaqqaq. Beliau juga menambahkan hiasan pada 13 gaya. Kelima,
pengolahan dan metode hiasan baru, yakni berupa potongan miring oleh Jamaluddin Yaqut al-Mustaqsimi. Keenam, 3 gaya baru pada dinasti Mameluk Mesir dan Safawi Persia, yaitu gaya taklik Farisi yang sampai sekarang masih kita jumpai. Nas taklik, gabungan naskhi dan taklik, dan sikaseh, bentuk pecah-pecah. Rumusan Ibnu Muqlah. Menurutnya, bentuk tulisan dinilai benar jika memenuhi 5 kriteria. Yang pertama yaitu isba atau padat. Setiap usapan garis harus mendapat sentuhan pas dari mata pena, sehingga terbentuk keserasian. Itmam atau tuntas. Setiap huruf harus diberi ukuran yang utuh, seperti panjang, pendek, tipis, dan tebal. Yang ketiga, taufiyah atau tepat. Setiap huruf harus mendapat usapan sesuai dengan bagiannya, seperti lengkungan dan bengkokan. Ikmal atau sempurna. Setiap usapan garis harus sesuai dengan kecantikan bentuk yang wajar, seperti tegak, telentang, memutar, dan melengkung. Irsal, menggoreskan kalam secara cepat dan tepat, tidak tersandung atau tertahan. Rumusan Ibnu Muqlah, tata letak yang baik. Yang pertama, tastir, selaras, menghubungkan satu kata dengan yang lain sehingga membentuk garis yang selaras, letaknya bagai mistar atau penggaris. Ini nanti juga digunakan untuk khot sulus. Khot sulus itu seringnya memakai rumusan ini agar terlihat rapi dan padat. Kemudian tarsif, rapat dan teratur. Tepatnya sambungan satu huruf dengan huruf yang lain. Jadi tidak bengkok, tidak bleber tintanya juga. Taklif tersusun, menghimpun setiap huruf terpisah dengan lainnya dalam bentuk wajar namun indah. Jadi jangan terlalu dibuat-buat. Tansil, indah, meletakkan sapuan-sapuan garis memanjang yang indah pada huruf sambung. Macam-macam kaligrafi Arab. Yang pertama adalah khat naskhi, khat naski. Yang kedua, khat sulus, khat diwani. Keempat, rik'ah. Kelima, khat farisi. Keenam, khat kufi. 7, ijazah. 8, diwani jali. Khat naskhi dinamakan khat naskhi karena sering dipakai pada penyalinan mushaf dan penulisan naskah-naskah kitab berbahasa Arab, majalah, dan koran. Naskhi merupakan khat dasar untuk memasuki jenis khat lain yang di dalamnya terdapat banyak penggabungan huruf yang merupakan kesatuan pembentukan dan kesatuan latihan pelenturan tangan. Keindahan khat ini disebabkan karena adanya iringan harokat atau syakal walaupun pembentukannya sederhana. Jadi khat naskhi ini merupakan dasar
Hot dasar yang harus dikuasai oleh teman-teman semua sebelum mengembangkan hot lain seperti sulus, diwani, diwani jali, dan lain-lain. Karena tingkat kelenturannya masih cukup ringan. Yang kedua, hot sulus. Sulus berarti sepertiga, yaitu sepertiga kertas yang sering digunakan di kedutaan Mesir. Gaya sulus lebih tegas dari naskhi, meskipun huruf-hurufnya mirip. Keindahannya terletak pada penataan hurufnya yang serasi dan sejajar dengan disertai harokat dan hiasan huruf, sehingga tidak mustahil jenis ini memperoleh nilai tertinggi pada jenis lain. Keluasannya tidak terikat dengan garis yang digunakan pada judul naskah, papan nama, dekorasi, lukisan, desain, dan lain-lain. Hot rik'ah. Dinamakan rik'ah karena sesuai dengan gaya penulisannya yang kecil-kecil, serta terdapat sudut siku-siku yang unik dan indah. Terkadang disebut juga dengan ruk'ah, sesobek, secuil, yang merupakan nama lama hot ini. Hot ini kurang cocok jika diberi harokat dan hiasan, karena biasa digunakan untuk penulisan steno atau cepat. Hot ini kurang cocok digunakan untuk tulisan kegiatan resmi. Hot diwani. Jenis ini sering dipakai untuk tulisan kantor, rencana, surat resmi, dan lain-lain. Kata diwan yang berarti kantor sesuai dengan huruf yang terbentuk lembut, gemulai, penuh gaya melingkar. Hot ini tidak memakai syakal atau hiasan, karena jika memakai justru kurang menyatu dengan gaya penulisannya. Hot ijazah. Sesuai dengan namanya, hot ini banyak dipakai untuk ijazah-ijazah. Hot ini merupakan gabungan dari naskhi dan tulus. Bentuknya kecil seperti naskhi, namun hurufnya luas seperti tulus. Hot ini tidak banyak digunakan dalam penulisan untuk bacaan umum. Hot diwani jali. Hot diwani jali lebih jelas dari diwani biasa. Perbedaannya terletak pada pemberian syakal, hiasan, bertitik rata pada lekukan hurufnya. Gaya ini jarang digunakan, kecuali dalam dekorasi. Hot kufi. Hot kufi. Kata kufi diambil atau dinisbahkan pada asalnya yaitu Kufah. Kufi sempat berjaya sekitar abad 8-11 Hijriah. Hot kufi lebih mudah disusun karena bentuknya geometris atau balok bergaris lurus. Hot kufi cocok digunakan untuk judul buku, dekorasi, atau lukisan. Hot farisi. Bergaya menggantung, dinisbahkan sesuai dengan asalnya Persia. Gaya farisi cenderung miring ke kanan, ditulis tanpa harokat atau hiasan. Keindahannya terletak pada tebal tipis lekukan huruf. Sampai saat ini dipakai oleh orang-orang Iran, Pakistan, baik formal maupun non-formal. Syukron katsiron ala ihtimamikum.